Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kami tim Karisma Kencana. Dan hari ini bro, kita ngebahas sebuah laptop punya Asus di seri baru yang tipenya adalah Asus VivoBook 14 A1407CA VIPS 5151M yang harganya dibanderol di angka 11 jutaan rupiah kawan. Jadi gini bro ya, laptop ini kalau kalian sudah beli, dia itu akan punya dua buah benefit utama. Yang pertama, prosesornya pakai dapur pacu baru, punya Intel tipe Core Ultra 5 Series 2. Terus, prosesor ini bro, dia juga didukung oleh RAM upgradable yang menyebabkan nanti VGA-nya bisa terbaca menjadi Intel Agrafis. Nah, yang kedua benefitnya adalah laptop ini punya fitur yang mewah, segudang juga, dan di harga cuma di angka 11 jutaan. Jadinya kalau dipakai, ini entah buat kerja, kalian buat kuliah, buat belajar, sudah masuk sekali di budget 11 juta rupiah. Kecuali kalau teman-teman memang cari laptop gaming yang butuh performa maksimal, nah ini mungkin nggak cocok aja untuk kebutuhan kalian. Tapi jelas kalau kita melihat di benefit utama, misal kita lebih spesifik lagi, kan laptop ini dia itu pakai dapur pacu Intel Core Ultra 5 225H. Nah, prosesor ini dia itu punya 14 core per 14 thread serta speed maksimal di angka 4,9 GHz. Tentunya sudah punya NPU di dalam prosesor ini dan juga VGA-nya. Nah, dia ini unik bro. Kalau RAM-nya dipakai single channel seperti bawaan ini aja, dia pakai 16 GDDR5, ini VGA-nya terbaca jadi Intel Grafis. Tapi kalau RAM-nya dikasih dual channel alias ditambahkan di satu slot kosong, nah dia itu bro nanti akan terbaca menjadi Intel Agrafix 130T. Nah, VGA ini akan menyebabkan semua kebutuhan teman-teman yang berbau kayak render, kebutuhan bermain game, dan juga yang berat-berat itu akan lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, pokoknya di situ bro. Terus laptop ini selain RAM-nya udah 16 GDDR5, dia juga punya penyimpanan yang ngebut bro. Dia pakai M.2 NVMe Gen 4 kapasitas 512 GB, yang speednya itu di atas 6300 Mbps. Cuman sayangnya dia itu penyimpanan cuma satu slot aja dan didukung oleh layar 14 in. Panel IPS, resolusi WUXGA, aspek rasio 16:10, sama untuk akurasinya dia itu di angka 45% NTSC color gambutnya. Dan jenis layar ini bro dia itu anti glare, terus untuk bezelnya tipis di semua sisi, di bagian atas tipis, samping kiri kanan tipis, tapi tetap di bagian atas disematkan kamera yang sudah include sebagai sistem security. Nah, kameranya ini bro dia selain bening bisa kita pakai buat login untuk lebih mengamankan data privasi kalian. Lanjut, untuk baterainya laptop ini lumayan awet banget. Dia kapasitasnya sebenarnya standar bro, cuma di angka 42 Wh pas dibongkar tampilan seperti ini. Namun pas dipakai untuk kebutuhan produktif tanpa dicas sama sekali. Nah, baterai ini bro sanggup bertahan di angka sampai 9 jam tentunya dengan settingan best power efisiensi. Kemudian kalau kita lihat dari segi dapur pacu ini bro, dia itu juga disokong sama sistem cooling single fan, single exhaust, dan suhu mentoknya pas dikeber untuk yang berat-berat, dia hanya mencapai di angka 48 derajat Celcius dan panasnya cuma terasa di bagian tengah kanan sini, jadi dia itu nggak sampai nyelekit dan menurut saya ini masih oke untuk bisa menunjang aplikasi berat kalian. Terus kalau softwarenya laptop sudah dibekali Linux 11 plus OHS 2024 dan dikasih warna white blue. Ini sebenarnya ada 3 varian warna, cuman yang kita bahas warnanya biru dongker seperti ini. Nah kemudian bro ya, pas laptop ini kita pakai, desainnya menurut saya ini simple, malah nggak kelihatan kalau ini laptop di atas 10 juta rupiah, malah kayak kelihatan cuma ya harganya paling 6-7 juta. Tapi pas kita perhatikan lebih detail, sebenarnya ini cakep juga kok, karena kalau kita lihat di bagian cover luar sini, nah dia hanya bertuliskan Asus VivoBook tanpa ada embel-embel tulisan yang lain. Dan ini kalau kita perhatikan, semua material laptop ini berbahan dari plastik ABS. Bobot di angka 1,46 kg, ketebalan di angka 1,79 cm, tapi tetap punya colokan I/O port yang lengkap. Nah, colokan I/O port ini bro, dia itu ada colokan USB Type A, Type C, port HDMI jack 3.5, dan juga laptop ini casingnya sudah mengantongi standar sertifikasi military grade 80H. Kemudian laptop ini pas kita lihat bro ya, selain dari casing, juga desain dan juga dapur pacu, dia itu juga punya fitur yang melimpah ruah. Nah, fitur ini akan kita bahas mulai dari part yang pertama, yaitu fitur untuk penggunaan pengetikannya. Mungkin ini terlihat simpel aja, kayak keyboard pada umumnya. Tapi si Asus ini bro, keyboardnya itu punya fitur Asus Ergo Sense Keyboard dan juga silent key. Nah ini kalau dipakai, dia itu keyboardnya cukup empuk, nyaman, nggak gampang pegel bahu kita. Dan pas dibuat ngetik, nah ini nggak berisik bro. Terus keyboardnya juga didukung oleh lampu warna keyboard putih yang bisa memberikan kemudahan pas kita ngetik di area yang minim cahaya.
Kedua, laptop ini kalau kita lihat dulu ya, dia itu juga punya touchpad yang lebih lebar, ukurannya 30% dibandingkan ukuran touchpad standar yang berefek samping. Nah, pas kita itu ngerakin tangan bro, gesturnya itu lebih nyaman, entah saat browsing, menavigasi aplikasi, ini akan nyaman tanpa harus kita pakai mouse eksternal. Terus ini kalau kita perhatikan, di ujung atas, kiri dan kanan ini nggak ada informasi kayak dia itu bisa dipakai buat apa. Tapi ini kalau kalian geser di bagian kanan, nah dia ini bisa berfungsi untuk mengecilkan brightness. Lah kalau di kiri, dia itu bisa mengecilkan volume, dan di atas kita bisa forward ataupun rewind video yang sedang kita tonton. Nah ini inovatif sekali bro, akan memudahkan kebutuhan teman-teman pas lagi menggunakan laptop ini. Terus untuk fitur yang ketiga, laptop ini bro pas dipakai, nah dia itu secara performa boleh banget untuk kita tandingkan alias mendang-mending sama merek apa hingga prosesornya apa untuk ditolak ukurkan. Nah ini betternya ada di mana? Nah misal kita lihat tolak ukurnya merek lain, dia itu ada di punyanya Lenovo tipe IdeaPad 95 14 ARS10 yang kemarin kita bahas, yang dia itu harganya 11 juta rupiah, pakai Ryzen 7 8845S, RAM 16GB, penyimpan 512, pakai panel OLED. Nah menangnya kalau kita ngomong tolak ukur dari segi prosesor, Ryzen 7 ini bro skornya lebih tinggi di angka 28 ribuan. Sementara si Intel Core Ultra 5 225H skornya hanya di angka 26 ribuan. Tapi kelebihannya si Asus ini bro, dia punya VRAM yang masih bisa kita setting hingga terbaca 8GB. Nah ini keren bro, karena kalau punya Lenovo itu mentoknya 2GB, lah si Asus ini dia malah bisa 8GB dan terbaca Intel Agrafis 130T. Ini pas kita keber untuk kebutuhan yang berat-berat, contohnya bermain game sama render, nah kemampuannya lebih menonjol dibandingkan AMD. Tapi tetap kalau kita lihat min plusnya secara overall antara si Asus VivoBook A14 versus si Lenovo tadi, memang kalahnya Asus ini layarnya belum pakai OLED. Nah, semisal ini OLED, wah ini perfect bro, Lenovo pasti kalah. Cuman menangnya Lenovo, di opsi upgrade-nya lebih panjang, penyimpanan dual channel, terus RAM-nya juga dia punya dual slot. Nah, kalau ini cuman RAM aja yang bisa di-upgrade. Tapi overall, kalau kita ngomong soal performanya, langsung ditonton perbandingan antara VRAM VGA otomatis dan juga paket 8GB. Istimewa kok ini asli. Nah, jadi kesimpulannya ini bro ya. Ini kalau kita lihat mulai sampai akhir, mungkin point of view dari laptop ini adalah karena dia itu pakai dapur pacu Intel Core Ultra 5 Series 2. Nah, ini mana efek samping dari prosesor ini dulu, dia itu efek domino buahnya banget. Yang pertama, laptop ini jadi ngebut. Yang kedua, VGA-nya itu jadi bisa dimaksimalkan hingga 8GB. Yang ketiga, dia itu VGA-nya bisa terbaca Intel Agrafis yang memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan settingan otomatis. Terus yang keempat, laptop ini juga memiliki fitur AI. Dan yang kelima, kenyamanan penggunaan itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Memang, ini kalau kita compare sama Lenovo, dia memang kalah dari opsi upgrade dan juga layar OLED. Tapi, nggak semua orang suka Lenovo, begitu juga nggak semua orang suka Asus. Tinggal teman-teman menentukan suka yang mana. Ya sudah aja bro ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semua bermanfaat kawan. Oke? Mantap.